Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran fikih ya, di mana pembelajaran fikih pada hari ini yaitu melanjutkan pembelajaran yang minggu yang lalu, yaitu tentang iqomah. Karena bab ini kita membahas azan dan iqomah. Nah, beberapa minggu yang lalu kita telah mendengarkan materi tentang azan dan sekarang kita lanjut tentang iqomah. Anak-anak mungkin sering mendengar ya, setelah mendengar suara azan, maka dengan segera ataupun beberapa menit kemudian akan mendengar juga suara iqomah. Nah, sebenarnya apa sih iqomah itu anak-anak? Nah, dengarkan dengan seksama ya anak-anak kelas 2 semuanya. Iqomah artinya pemberitahuan bahwa sholat akan segera dimulai. Ya, jadi ketika azan, yaitu azan itu tuh pengertiannya ajakan ataupun seruan untuk melakukan sholat. Nah, sedangkan iqomah yaitu pemberitahuan bahwa sholat itu akan segera dimulai. Ya, jadi kalau misalnya setelah azan ataupun setelah diajak untuk menyegerakan sholat, maka dengan iqomah itu membuktikan ataupun menunjukkan bahwa ini bentar lagi nih sholatnya mau dilaksanakan gitu ya. Nah, iqomah itu disunahkan bagi orang-orang yang akan sholat di samping disunahkannya azan. Nah, iqomah hendaknya dibaca dengan cepat dan tidak perlu suara keras seperti azan. Lafadz iqomah sama seperti lafadz azan, namun ada sedikit perbedaan ya, di mana pada lafadz azan dibaca 2 kali, sedangkan iqomah dibaca 1 kali. Dan juga perbedaannya terletak setelah bunyi hayya 'alal falah. Ya, di mana bunyi hayya 'alal falah setelahnya yaitu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, jadi menekankan, fungsi dari qad qamatis shalah itu adalah menekankan bahwa sholat itu akan segera didirikan ataupun akan segera dilaksanakan. Jadi agar orang-orang yang sudah berada di masjid ataupun sudah bersiap-siap untuk wudu diingatkan gitu bahwasanya sholatnya akan segera dilaksanakan gitu ya anak-anak. Nah, bagi yang mendengar iqomah, kalimat demi kalimat yang terdengar kita sunahkan untuk menjawabnya. Seperti halnya dengan azan, iqomah juga disunahkan untuk kita menjawabnya ketika kita mendengarkan iqomah. Nah, apa yang diucapkan Bilal kita ikuti ataupun kita jawab, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah ya, maka kita menjawabnya dengan lafadz aqamahallahu wa adamaha. Jadi karena arti dari qad qamatis shalah tersebut adalah sungguh sholat akan didirikan. Nah, dijawab oleh kita, semoga Allah mendirikan sholat itu dan mengekalkannya. Seperti itu ya anak-anak kelas 2 semuanya. Semoga paham pengertian dari iqomah. Nah, ada beberapa ketentuan mengenai iqomah ya, ada 4, di mana diantaranya yaitu yang pertama berdiri menghadap kiblat. Jadi sama halnya dengan azan, iqomah pun harus dengan menghadap kiblat. Juga yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Kenapa harus suci dari hadas besar dan kecil? Karena ketika kita mengumandangkan azan dan kita mengumandangkan iqomah, sudah pasti kita akan melaksanakan sholat. Sedangkan syarat dari sholat atau syarat sahnya sholat yaitu salah satunya suci dari hadas besar dan kecil. Oleh karena itu, bagi yang mengumandangkan azan dan iqomah pun diusahakan sudah dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yang iqomah sebaiknya yang juga azan. Jadi lebih baik yang iqomah itu orang yang sebelumnya sudah mengumandangkan azan. Itu yang lebih baiknya. Namun jika memang tidak bisa, tidak apa-apa.
Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu iqomah diucapkan pada sholat wajib saja. Jadi, karena memang azan pun dikumandangkan ketika akan mengajak untuk ataupun mengingatkan untuk sholat fardu, diantaranya yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi iqomah pun diperuntukkan hanya ketika akan melaksanakan sholat fardu. Nah, itu ketentuan dari iqomah, dan ini adalah contoh lafadz iqomah ya. Anak-anak dengarkan, boleh diikuti di rumah bagaimana cara iqomah yang baik dan benar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, anak-anak sudah mendengarkan ya contoh dari lafadz iqomah. Semoga anak-anak mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Nah, anak-anak, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.